Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Shirley, mahasiswa Universitas Pajajaran, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan memaparkan mengenai salah satu rencana penelitian saya dengan judul pengemasan dengan edible film dari kombucha teh hijau pada buah stroberi di Ranca, Bali. Menurut kata data, Jawa Barat menjadi sentra produksi stroberi terbesar pada tahun 2020. Dapat dilihat dari grafik, 10 provinsi penghasil stroberi terbesar di Indonesia yang paling besar yaitu Jawa Barat, dengan sejumlah 5.955 ton hasil produksi. Di provinsi tersebut, sentra produksi stroberi yang cukup terkenal berlokasi di Lembang, Bandung. Petani di Ranca Bali Lembang bisa menghasilkan stroberi 2 hingga 3 ton per harinya yang akan dikirim ke beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya yaitu Yogyakarta, Surabaya, Jawa Tengah meliputi Semarang, Cirebon, Solo, dan juga Madiun. Dan juga pengirimannya itu dilakukan ke Jakarta. Pada proses pengiriman tersebut tentunya memakan waktu yang cukup lama. Jika stroberi tidak dikemas dengan baik, maka daya simpannya akan menurun dan kesegaran juga ikut turun menurun. Maka efeknya harga jual dari stroberi juga tidak akan naik ataupun tidak akan tinggi. Saya memetakan customer problem statement dari petani buah stroberi. Saya seorang petani buah stroberi. Saya mencoba untuk menjual buah stroberi segar dan mengirimnya hingga ke luar kota. Tetapi daya simpan buah tidak lama dan juga kesegaran buah stroberi yang menurun. Karena buah tidak dikemas dengan baik dan saya tidak mengetahui teknik pengemasan. Hal itu membuat saya rugi dan juga merasa khawatir. Problem statement-nya, petani ingin menjual buah dengan bahagia. Selanjutnya yaitu saya dengan bantuan Canvas Research Design Framework, saya mencoba memetakan metode dan teknik research yang akan saya gunakan untuk penelitian ini. Yang pertama, perumusan masalah. Petani buah ingin menjual dan menjual stroberi ini keluar kota dengan keadaan buah yang segar dan juga memiliki daya tahan yang tinggi. Dampak yang diharapkan pada penelitian ini yaitu kualitas buah yang dapat terjaga, daya simpan yang lebih lama, buah dapat dikirim tanpa risau, dan juga harga yang lebih tinggi. Petani dapat outcomes yang diharapkan yaitu petani dapat mempraktikkan pengemasan ini dengan secara mandiri. Outputnya edible film dari kombucha yang bersifat ramah lingkungan dan biodegradable. Kegiatan dari penelitian ini yang dilakukan yaitu research mengenai pengemasan, research pada bagian bahan baku ramah lingkungan dan juga ketersediaannya, dan juga melakukan percobaan pada penelitian. Input yang diperlukan yaitu manusia atau yaitu mahasiswa, komunitas, penggiat pertanian, petani buah, dan juga pemerintah. Material utama yang dibutuhkan yaitu Scooby Kombucha. Selanjutnya, yaitu ada Theory of Change. Theory of Change ini membantu dalam membuat sebuah perubahan yang ingin dilakukan pada suatu kondisi. Theory of Change menghubungkan antara aktivitas, hasil, dan juga konteks. Berikut adalah Theory of Change. Masalah utama yang ingin diselesaikan yaitu yang pertama, buah stroberi yang mudah membusuk, kemasan yang tidak bersifat ramah lingkungan, buah yang tidak dikemas dengan baik, buah stroberi yang dikemas dengan bahan berbahaya seperti lilin. Asumsi kuncinya, petani tidak mengetahui teknik pengemasan yang baik. Objek utama yang menjadi sasaran yaitu petani buah. Asumsi kuncinya, petani buah bingung harus bagaimana. Titik pembukanya yaitu petani buah, pemerintahan setempat, dan mahasiswa. Mahasiswa dapat membantu petani dengan keilmuannya. Langkah apa sajakah yang dapat diambil agar dapat mencapai perubahan tersebut? Yang pertama, dengan edukasi penyebab buah busuk atau kerusakan pada buah. Selanjutnya, edukasi edible coating yang ramah lingkungan, kemudian pelatihan budidaya bahan baku edible coating, dan juga pelatihan pembuatan edible coatingnya. Asumsi kuncinya, petani membutuhkan teknik pengemasan sederhana dan juga bahan baku yang mudah didapat dan ketersediaan yang cukup banyak.
Kemudian efek yang dapat diukur dari upaya yang dilakukan yaitu buah terjaga kualitasnya, edible film yang ramah lingkungan, alternatif bahan baku dari edible film, kemudian kestabilan harga yang dapat terjaga, buah yang dapat menembus supermarket. Asumsi kuncinya buah dapat terjual dan dapat dikirim keluar kota dengan aman. Lalu manfaat yang dapat diukur secara luas. Petani mampu menjaga kualitas buah dan juga menerapkan ilmu pengemasan itu untuk pengemasan stroberi dan juga mampu membuat bahan baku atau membudidayakan bahan baku edible film sendiri, yaitu kombucha. Asumsi kuncinya, petani bisa mempraktikkan pembuatan edible film dan dapat membudidayakan kombucha sendiri. Lalu tujuan jangka panjangnya yaitu meningkatkan kualitas buah dengan kemasan yang baik, meningkatkan waktu simpan buah, alternatif pembuatan edible film dari bahan baku yang berkelanjutan, lalu pengemasan yang dapat dilakukan oleh petani itu sendiri. Asumsi pemangku kepentingannya yaitu petani buah, konsumen buah, pemerintah, dan masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu research design framework. Nah, rumusan masalah yang saya buat yaitu saya ingin meningkatkan daya simpan buah dengan pengemasan yang bersifat ramah lingkungan. Rumusan masalah ini ada karena gejala buah yang mudah busuk dan juga harga buah yang menjadi turun. Nah, kemudian akar permasalahannya itu buah mudah busuk dikarenakan buah tidak dikemas dengan baik. Jikalau dikemas juga menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti lilin. Kemudian, kondisi saat ini yaitu buah tidak dikemas dengan baik. Petani tidak mengetahui bagaimana cara mengemas dengan bahan baku yang ramah lingkungan dan juga aman untuk dimakan. Perbaikan yang dilakukan yaitu buah yang dikemas dengan edible coating dapat meningkatkan daya simpan dan juga petani dapat melakukannya sendiri. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka petani merugi dan banyak buah yang tidak bisa dijual. Buah akan membusuk, mencemari lingkungan, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya yaitu kanvas peta konsep. Kanvas peta konsep ini digunakan untuk memahami kondisi dan faktor-faktor yang berdampak baik ataupun berdampak buruk bagi perusahaan. Kanvas ini membantu memvisualisasikan potensi yang ada pada pesaing dan juga tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan dari berbagai perspektif. Tren demografi dari Ranca Bali Lembang. Ranca Bali merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan sebuah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Ciwidey yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur. Ranca Bali memiliki jarak sepanjang 48 km dari kota Bandung. Ranca Bali memiliki iklim yang sejuk karena dikelilingi oleh pegunungan dan juga hamparan perkebunan teh dan lahan pertanian masyarakat. Ranca Bali banyak digunakan sebagai pusat tujuan wisata. Hari ini, baik wisata alam, wisata edukasi, agrowisata, dan juga wisata religi. Kemudian, mayoritas mata pencahariannya yaitu petani, pedagang, dan juga peternak. Berbagai komoditas pertanian dapat tumbuh di Ranca Bali Lembang ini, diantaranya seperti buah stroberi, blackberry, jeruk, dekopon, seledri, dan lain sebagainya. Terdapat peraturan dan regulasi yang berlaku pada daerah Ranca Bali Lembang ini. Yang pertama ada kartu tani. Kartu tani sebagai alat perencanaan kebutuhan pupuk dan juga sebagai alat penyaluran pupuk bersubsidi. Ranca Bali merupakan kawasan pariwisata yang tercantum pada pasal 30 huruf C. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019, Ranca Bali termasuk daerah pertanian yang berkelanjutan yang dilindungi oleh pemerintah, sehingga segala bentuk konversi lahan itu tidak diperbolehkan. Tren ekonomi dan juga lingkungan. Menurut statistik 2020, sektor pertanian tumbuh secara positif. Pada kuartal pertama atau kuartal 1 tumbuh sebesar 2,2%, kuartal 2 sebanyak 2,16%,
kuartal 3 sebanyak 2,59% dan kuartal 4 2,95%. Sehingga potensi pengembangan usaha di pertanian sangat menjanjikan. Kemudian tren lingkungan yang saat ini berkembang yaitu mulai menuju arah konsep go green. Pertanian organik banyak digalakkan di Indonesia. Tentu saja tidak hanya itu, pengemasan yang memperhatikan lingkungan ataupun ramah lingkungan juga sangat digalakkan karena kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu Ranca Bali banyak menjadi tempat tujuan dalam berwisata. Tren wisata agro dapat meningkatkan potensi penjualan dari komoditas agro di Ranca Bali. Terdapat berbagai tren teknologi yang sudah berkembang di Indonesia, diantaranya yaitu inovasi teknologi seperti vertical garden, tanaman hidroponik yang mulai banyak digunakan atau diterapkan di Indonesia. Sistem otomatisasi teknologi yang semakin modern banyak dimanfaatkan dalam sistem pertanian, seperti penanaman menggunakan mesin, pemetikan menggunakan mesin, dan juga kontrol dari pertanian menggunakan mesin. Lalu, IoT dan blockchain yang memungkinkan segala faktor kendali dalam tanaman dapat dikontrol secara otomatis melalui sensori. Jadi, dengan begitu, semua faktor-faktor kendali tidak dilakukan secara manual lagi. Kekhawatiran dari petani buah di Ranca Bali yaitu produk tidak bisa bersaing dengan produk luar. Seperti yang kita tahu bahwa produk luar sudah banyak menerapkan GMO atau genetic modified organism, sehingga produk-produk yang dihasilkan yaitu lebih berkualitas, seperti semangka tanpa biji, pisang yang tidak bisa menghasilkan coklat-coklat atau oksidasi dan lain sebagainya. Harga yang melonjak turun akibat banyaknya ketersediaan pangan pertanian. Harapannya, para petani berharap dapat meningkatkan kualitas hasil tani hingga dapat bersaing di kancah internasional. Kemudian, harga hasil pertanian yang lebih stabil dan juga diharapkan bahkan meningkat. Berbagai tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh petani buah. Yang pertama, kemampuan para petani dalam menghadapi sistem pertanian yang baru masih terbilang cukup rendah, sehingga perlu peningkatan kapasitas petani dan dalam penerapan sistem pertanian yang baru dan juga modern. Yang kedua itu kesadaran petani akan pentingnya packaging dalam mempertahankan kualitas produk masih rendah, sehingga pemahaman mengenai pentingnya penyimpanan dan pengembangan yang baik untuk ketahanan produk perlu dilakukan. Kemudian ini merupakan metode penelitian atau langkah-langkah penelitian yang dapat dilakukan. Yang pertama, filosofi penelitian yang saya ambil yaitu interpretivisme, di mana saya berusaha mencari tahu dengan turut terjun ke lingkungan, turut merasakan apa yang dirasakan oleh petani buah. Selanjutnya yaitu metode pendekatan yang dilakukan yaitu induktif, di mana untuk mengetahui bagaimana keinginan dan juga kebutuhan dari petani buah harus mencoba melihat dan mencari tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya, sehingga solusi yang diciptakan dapat sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Lalu selanjutnya strategi yang digunakan yaitu survei dan action research, di mana survei dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana kondisi sebelum kita mau mencari tahu solusi yang kita lakukan atau fakta dan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian research mengenai solusi dan untuk kebutuhan yang sesuai. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu mixed method dengan campuran antara kuantitatif dan kualitatif dengan jenis explanatory design, di mana data secara kuantitatif dikumpulkan, kemudian dianalisis, kemudian dimixing dengan data kualitatif dan yang menghasilkan interpretasinya. Lalu time horizon-nya itu secara longitudinal, di mana data dalam periode waktu tertentu yang umumnya diambil lebih dari satu kali pengambilan data di objek yang sama. Selanjutnya, pengumpulan data diambil dari data sekunder dan juga data primer.
Flowchart tahapan penelitian yang dilakukan yang pertama yaitu studi literatur dan juga pengumpulan data-data primer ataupun sekunder. Lalu mengidentifikasi bagaimana keadaan suatu daerah dengan melakukan survei. Kemudian menganalisis data hasil survei dan merumuskan sebuah permasalahan. Nah, ketika permasalahan tersebut divalidasi sudah sesuai, maka dilanjutkan dengan analisis potensi solusi yang dapat dihasilkan. Jika validasi problem atau perumusan masalah tidak sesuai, maka dikembalikan atau dilakukan ulang perumusan masalah atau analisis masalah. Lalu juga kemudian ketika analisis suatu produk solusi untuk solusi dan untuk suatu permasalahan sudah dilakukan percobaan pembuatan produk. Ketika dilakukan percobaan, divalidasi apakah produk ini sesuai dengan permasalahan yang ada dari suatu masalah ataupun tidak. Jika tidak, diulangi lagi menganalisis bagaimana kita mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Jika sudah sesuai, kesimpulan dan juga saran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian pemaparan mengenai rencana penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.